Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustadzah Septi dan Ustadzah Vita. Hari ini Ustadzah akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang hewan kurban dan anatomi hewan kurban. Apa saja ya Ustadzah Vita hewan yang bisa kita gunakan untuk berkurban itu? Nah, biasanya hewan yang digunakan untuk berkurban adalah hewan ternak, yaitu sapi, kambing, domba, unta, dan kerbau. Oh gitu. Nah anak-anak jadi sudah tahu ya hewan apa saja yang digunakan untuk hewan kurban. Selain itu, Ustazah juga akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang bagian tubuh hewan kurban, kemudian sistem pencernaan hewan kurban, sistem pernapasan pada hewan kurban, dan juga organ dalam lainnya. Oke, langsung saja kita mulai belajar yuk. Untuk yang pertama, Ustadzah Septi akan mengajak anak-anak untuk melihat bagian kepala dan kaki. Ustadzah sudah menyiapkan dua kepala. Sebagian kiri adalah kepala kambing, sementara yang bagian kanan adalah kepala domba. Apa ya perbedaannya? Yuk, sini lebih mendekat lagi. Nah, bagian kepala terdiri dari tanduk. Bedanya tanduk kepala kambing dan tanduk kepala domba adalah ukurannya. Kalau tanduk kepala kambing itu lebih panjang dan tegak ke atas. Sementara untuk tanduk kepala domba itu melengkung ke bawah. Nah, selain tanduk, kemudian ada telinga. Nah, telinga ini juga bisa dijadikan sebagai pembeda antara kambing dan domba. Telinga kambing itu ukurannya lebih panjang dan menjuntai ke bawah. Sementara telinga domba itu lebih pendek dan tegak. Lanjut ke bagian kepala yang lain, di sini terdapat mata. Kemudian ada hidungnya. Terdapat dua lubang loh, sama seperti manusia. Nah, di bawah hidung ada mulut. Di dalam mulut ada apa saja ya? Satu, ada gigi. Dua, ada lidah. Nah, perlu anak-anak ketahui, gigi kambing itu hanya ada dua jenis. Satu gigi seri dan sebagian dalam adalah gigi geraham. Lalu di mana ya gigi taringnya Ustadzah? Oh, ternyata gigi kambing itu tidak ada gigi taringnya. Nah, oke deh, kita akan mulai menghitung gigi serinya. Kita hitung bersama-sama yuk. Sini lebih mendekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 gigi seri. Nah, ini adalah bagian bawah. Bagaimana bagian atasnya ya? Tara! Ternyata bagian atasnya itu ompong. Nah, oke deh. Sekarang kita lanjut yuk. Kita akan menghitung banyaknya gigi geraham. Kita pindah ke kepala yang kambing ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah gigi geraham kambing. Kita perhatikan dulu warnanya. Sudah hitam seperti ini. Ini menunjukkan kalau kambing itu tidak pernah gosok gigi loh anak-anak. Nah, kalau anak-anak tidak rajin gosok gigi, apakah mau disamakan dengan gigi kambing? Kalau Ustadzah sih nggak mau. Oke deh, kita hitung aja yuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gigi geraham bagian atas kanan. Yang di bagian bawah ada 4 juga. Berarti kalau kita hitung bagian kanan dan kiri ada 8 pasang gigi geraham. Ingat, 8 pasang gigi geraham. Oke, kita lanjut ke bagian lidah. Kita ukur yuk kira-kira berapa ya panjang lidah kambing. Setelah Ustadzah ukur dengan penggaris, ternyata kurang lebih ada 17 cm panjang lidah kambing. Itu baru perkiraan ya anak-anak, bisa jadi beda kambing, beda panjang lidahnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke bagian kaki kambing.
Nah, di bagian kaki kambing itu ada yang khas loh. Ternyata kukunya terbelah menjadi dua. Atau bisa kita sebut dengan artiodactyla. Apa? Artiodactyla. Anak-anak, sekarang kita akan belajar urutan sistem pencernaan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini letak kerongkongan pada kambing. Kemudian setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Nah, ini dia lambung pada kambing. Lambung pada kambing mempunyai 4 bagian. Jadi, berbeda dengan kita manusia. Kita hanya memiliki 1 bagian saja. Kemudian, setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Ini dia usus halus pada kambing. Setelah dari usus halus, kemudian menuju ke usus besar. Nah, selanjutnya akan menuju anus. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan menjelaskan secara detail. Yuk ikuti Ustazah. Tahukah anak-anak jika kambing mengunyah makanannya sebanyak 2 kali? Oleh sebab itu, kambing disebut hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Makanan yang dimakan kambing masuk ke dalam mulut. Kemudian di mulut dikunyah dan dibantu lidah, kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kemudian dari kerongkongan menuju ke lambung. Pada kambing, lambung ada 4 bagian, yaitu yang pertama, rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, kemudian omasum atau perut buku, dan abomasum atau perut masam. Nah, tadi makanan yang pertama di mulut, kemudian menuju kerongkongan, selanjutnya menuju ke rumen atau perut besar. Nah, di rumen ini makanan dicerna selama 20 hingga 48 jam. Kemudian masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di sini makanan dicerna, kemudian diubah menjadi bola-bola atau yang disebut bolus. Nah, dari retikulum, makanan dikembalikan ke dalam mulut, kemudian dikunyah kembali oleh kambing sampai mempunyai tekstur yang halus. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam omasum. Di omasum ini, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim. Selanjutnya, setelah itu masuk ke dalam abomasum. Di abomasum ini juga dibantu dengan enzim. Selanjutnya, setelah dari abomasum, makanan akan menuju ke usus halus. Ini dia usus halus pada kambing. Wah, panjang ya anak-anak. Kemudian, selanjutnya setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan oleh bakteri E. coli. Nah, setelah dari usus besar, kemudian menuju ke anus. Nah, ini dia anus pada kambing. Nah, itu tadi anak-anak organ pencernaan pada kambing. Setelah belajar sistem pencernaan pada kambing, Ustazah Septi akan mengajak anak-anak untuk belajar sistem pernafasan pada kambing. Ayo tebak, kambing itu bernafasnya pakai apa ya? Ya betul, pakai paru-paru, sama ya seperti manusia. Yuk lebih dekat lagi, kita akan belajar organ pada sistem pernafasan pada kambing. Nah, ini adalah paru-paru pada kambing. Nah, sama seperti manusia, alat pernafasan itu yang pertama itu adalah hidung. Tadi kita sudah belajar tentang hidung. Nah, dari hidung akan menuju ke faring. Nah, dari faring nanti akan menuju ke laring, lanjut ke bronkus, kemudian ke bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini akan ada percabangan menuju ke paru-paru. Paru-paru ada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus. 1, 2, 3. Dan paru-paru kiri yang terdiri
dari 2 lobus, yaitu 1 dan 2. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya perbedaan lobus pada paru-paru kanan dan lobus pada paru-paru kiri. Nah, kemudian di dalam paru-paru ini terdapat alveolus. Apa fungsi alveolus? Anak-anak pasti sudah tahu. Betul, di dalam alveolus itu akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membuktikan bahwa di dalam paru-paru ini terdapat ruang untuk udara. Bagaimana ya cara membuktikannya? Ustazah akan meminta bantuan Ustazah Vita untuk membantu memompa paru-paru ini. Oke, Ustazah akan menggunakan pompa. Pertama, masukkan dulu ke bronkusnya. Oke, silakan Ustazah Vita, kita pompa. Yuk kita simak ketika paru-paru ini kita pompa. Nah, coba anak perhatikan, ada perbedaannya enggak ketika paru-paru ini tidak dipompa dan setelah dipompa? Betul. Nah, setelah dipompa ternyata paru-parunya ini menjadi bergelembung. Yuk kita pompa lagi Ustazah. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam paru-paru terdapat ruang untuk udara. Nah, di mana nanti akan ada peran alveolus untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, organ dalam yang kedua yaitu adalah jantung. Nah, di bagian jantung ada bagian-bagiannya anak-anak. Ada serambi kanan, kemudian bilik kanan, ada serambi kiri dan juga bilik kiri. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ginjal pada kambing itu ada 2. Yang satu sudah Ustazah belah, sementara yang satu tetap masih utuh. Nah, kalau kita lihat ternyata bentuk ginjal itu menyerupai kacang merah loh. Sekarang kita buka. Nah, terdapat 2 bagian. Bagian luar disebut korteks, sementara bagian dalam disebut medula. Bedanya apa Ustazah? Nih kita lihat dari warnanya saja. Kalau bagian dalam itu cenderung lebih terang. Merah hati lebih terang, sementara yang bagian luar itu merah hati lebih gelap. Nah, lalu yang putih-putih ini apa ya Ustazah? Nah, yang putih-putih ini namanya adalah lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi organ-organ penting seperti ginjal, kemudian juga ada paru-paru dan organ dalam lainnya. Selanjutnya yaitu adalah hati. Nah, hati ini berfungsi untuk penawar racun dan juga menghasilkan cairan empedu. Nah, kita lanjut lagi yaitu bagian pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi untuk membantu sistem pencernaan karena di dalam pankreas akan terjadi pembentukan enzim yang akan membantu sistem pencernaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai kebutuhan dalam mendukung kehidupan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah mengetahui apapun yang diciptakannya, sehingga mana mungkin kita sebagai makhluknya tidak taat kepada Allah. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Hud ayat 6. Ustazah bacakan artinya ya. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfudz. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa semua makhluk hidup diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya, kambing dan sapi diberi lambung dengan 4 bagian. Untuk apa? Supaya pencernaannya sempurna. Jadi, ketika rumput sudah halus, baru kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya oleh darah. Nah, tidak hanya itu, Allah juga memberikan fasilitas kepada makhluk hidup lainnya, seperti halnya ikan yang diberikan gelembung udara. Kemudian ada juga burung yang diberikan pundi-pundi udara.
dan masih banyak lagi loh lainnya. Yuk kita belajar lagi agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, itu tadi panduan dari Ustazah untuk anak-anak mengerjakan LKS KBM Kurban yang sudah Ustazah berikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.